Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, suatu hari Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. Akhir-akhir ini, aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin, kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia? Tangkap dan penjarakan angin itu untukku, perintah Raja. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Aku beri waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini, tambah sang Raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Raja Harun al-Rasyid. Dia terlihat bingung. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Waktu demi waktu dilaluinya dalam kebingungan yang tidak ada habis-habisnya. Abu Nawas belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurut Abu Nawas, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas terlihat hampir putus asa dan tidak bisa tidur karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba Abu Nawas tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas pun berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana, kemudian menyerahkan sebuah botol kepada Raja. Mana angin itu, Abu Nawas? Tanya Baginda. Ada di dalam, Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa, kata sang Raja. Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat, tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, Raja mencium bau busuk. Dengan marah, dia berkata kepada Abu Nawas, bau apa ini Abu Nawas? Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya, kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi Raja tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah Abu Nawas selamat, dan Raja pun memberikannya hadiah yang berlimpah. Dikisahkan, tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Terkadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot. Sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas, ada yang sering mengajukan bermacam-macam pertanyaan. Tak jarang,
Ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang pertama. Orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama mengejar. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun manggut-manggut dan merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut dan menerima jawaban Abu Nawas dengan puas. Giliran orang ketiga maju. Pertanyaannya pun 100% sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Ketika orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian tersebut. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil, karena itulah yang tampak di matanya, jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan, jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bahwa bintang itu besar. Sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun merasa puas. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian si murid itu bertanya lagi, "Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan?" Tanyanya. "Mungkin," jawab Abu Nawas santai, menerima pertanyaan aneh itu. "Bagaimana caranya?" Tanya si murid lagi. "Manusia
bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru, ujar si murid antusias. Doa itu begini, wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itu, terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Dikisahkan, pada suatu ketika ada dua orang ahli spiritual yang merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka berdua kemudian berencana mengerjai Abu Nawas dengan cara mengajaknya melakukan sebuah perjalanan dengan dalih perjalanan suci. Setelah semua persiapan dilakukan, akhirnya kedua ahli spiritual itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka melihat Abu Nawas sedang memberi makan keledainya. Mereka kemudian menunggunya dan dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan tamunya pun berbincang-bincang sejenak. Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, ajak ahli spiritual yang berkepala botak. Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata ahli spiritual yang berambut panjang. Baiklah, kalau begitu kita bertemu besok pagi, kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan paginya, mereka bertiga berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan bagian jubah seorang sufi, sementara kedua orang ahli spiritual memakai baju identitas kebesaran mereka. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan, mereka semua merasa kelaparan. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga? Karena kami akan melakukan ritual dahulu, kata salah seorang ahli spiritual. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma atau bantuan dari satu desa ke desa yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas langsung membelikan makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Akhirnya, Abu Nawas kembali menemui kedua ahli spiritual tersebut dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli spiritual yang berkepala botak. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja. Sedangkan bagian kalian, terserah kalian mau dimakan kapan saja," pinta Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun, termasuk makan," kata salah seorang ahli spiritual. "Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi,
Bukan sekarang, kata ahli spiritual yang lainnya. Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma? Dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal, kata Abu Nawas, mulai merasa jengkel. Kedua ahli spiritual tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Akan tetapi Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja? Kata ahli spiritual yang berkepala botak kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua, lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit. Abu Nawas pun setuju. Dia tidak memberikan komentar apa-apa. Tak terasa, hari sudah semakin malam. Kedua ahli spiritual itu ternyata sudah tertidur pulas. Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu tanpa berpikir dua kali. Abu Nawas pun langsung memakan habis makanan tersebut hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kenyang, baru Abu Nawas tidur. Esok paginya, mereka bangun secara bersamaan. Ahli spiritual yang berkepala botak dengan wajah berseri-seri bercerita. Tadi malam, aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga, merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini. Ahli spiritual yang berambut panjang mengatakan bahwa mimpi itu benar-benar menakjubkan. Lalu giliran dia menceritakan mimpinya. Semalam, aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana guruku masih hidup, dan aku bertemu dengan beliau. Yang paling membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli spiritual yang berkepala botak juga memuji kehebatan mimpi temannya itu. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, kedua ahli spiritual mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun bercerita. Kalian tentu tahu siapa Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Nah, tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya apakah aku berpuasa atau tidak. Aku jawab, aku sedang berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka puasa karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu. Jelas Abu Nawas tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Kedua ahli spiritual itu pun akhirnya hanya bisa melongo mendengar cerita yang disampaikan Abu Nawas. Mereka di sepanjang perjalanan
Akhirnya hanya bisa menahan lapar. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai langganan warung makan di kota sebelah. Warung tersebut berada di dekat pasar, sehingga setiap kali Abu Nawas selesai menjual barang dagangannya, pasti Abu Nawas mampir untuk makan. Pemilik rumah makan pun sampai hafal dengan kesukaan Abu Nawas, yaitu sepiring nasi ayam ditambah telur dan teh hangat. Karena sudah langganan, si pemilik warung pun mengetahui kondisi dagangan Abu Nawas yang terkadang laris atau bahkan tidak laku sama sekali. Ketika dagangan Abu Nawas tidak laku, maka dia tidak akan menagih pembayaran makanan yang disantap Abu Nawas. Dia kemudian mengumpulkan tagihan Abu Nawas dan meminta bayaran ketika dagangan Abu Nawas laris terjual. Hingga suatu siang, Abu Nawas merasa sangat lapar. Dia pun kemudian mampir ke warung langganannya dan segera memesan makanan seperti biasanya. Setelah selesai makan, Abu Nawas kemudian berkata ke pemilik warung, "Tuan, beberapa hari ini mungkin aku tidak berjualan. Jadi, bulan depan aku akan ke sini lagi, sekaligus melunasi semua tagihan." Baiklah, untuk pelanggan seperti Tuan Abu Nawas, tentu kami akan melakukan yang terbaik, ucap pemilik warung. Hari demi hari berlalu dengan cepatnya. Tidak terasa, sudah hampir 1 bulan sejak terakhir Abu Nawas makan di warung langganannya. Hari itu, dagangan Abu Nawas kebetulan terjual semua. Abu Nawas pun telah mengantongi uang yang lumayan banyak. Dia kemudian mampir di warung langganannya dan seperti biasa, Abu Nawas memesan 1 porsi nasi ayam ditambah telur dan teh hangat. Setelah selesai makan, Abu Nawas pun kemudian berniat membayar semua tagihannya. Jadi, total berapa Tuan? Sekalian sama tagihan makan saya bulan kemarin, tanya Abu Nawas. Sebentar, saya hitung dulu. Total tagihannya yaitu 100 dinar, kata pemilik warung. Mendengar jawaban pemilik warung, Abu Nawas yang sedang minum teh pun tersedak. Dia tidak menyangka total tagihannya akan sebesar itu. Padahal dalam perhitungannya paling-paling hanya sebesar 20 dinar. Tuan, yang benar saja. Masa tagihan makan saya sampai segitu banyaknya? Pasti ada yang salah itu, ucap Abu Nawas. Benar Tuan Abu, ini tagihannya sebesar 100 dinar. Tidak ada yang salah, kata si pemilik warung. Coba kau jelaskan. Masa sampai sebesar itu? Aku tidak percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang, coba Tuan Abu pikir. Ayam yang 1 bulan lalu Tuan makan, kalau dibiarkan, dia tentu akan beranak pinak dan menghasilkan banyak telur. Selain itu, telur yang Tuan makan, jika ditetaskan, sudah menjadi anak ayam dan dijual, harganya pasti lebih tinggi dari telur yang Tuan makan, jawab pemilik warung. Ada-ada saja alasannya. Ayam dan telur yang aku makan kan sudah mati. Mana bisa beranak pinak. Tuan jangan mengada-ngada. Pasti Tuan mau memeras aku ya, bantah Abu Nawas.
Saya tidak mau tahu. Pokoknya Tuan Abu harus membayar 100 dinar. Kalau tidak mau, akan saya laporkan ke Tuan Hakim, ancam pemilik warung. Saya tidak takut. Lebih baik kita pergi ke Tuan Hakim, biar dia yang memutuskan perkara ini, kata Abu Nawas. Pemilik warung dan Abu Nawas pun kemudian bergegas pergi ke rumah Tuan Hakim. Hari sudah menjelang sore ketika mereka berdua sampai di rumah Tuan Hakim. Si pemilik warung ternyata sudah mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuan Hakim. Bahkan dia seringkali mengirimi makanan. Tentu saja hal ini membuat keputusan yang dibuat oleh Tuan Hakim menjadi berat sebelah dan lebih memihak kepada si pemilik warung. Saya rasa alasan yang dikemukakan pemilik warung ini masuk akal, kata Tuan Hakim. Masuk akal bagaimana? Coba Tuan Hakim bayangkan, ayam yang saya makan kan sudah mati. Mana bisa beranak pinak? Jawab Abu Nawas. Meski Abu Nawas mencoba mengemukakan berbagai alasan, namun Tuan Hakim tetap pada pendiriannya. Dia tetap memihak kepada pemilik warung. Mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pun kemudian berkata, karena hari sudah sore dan menjelang maghrib, saya minta perkara ini diputuskan besok saja. Akhirnya pemilik warung dan Tuan Hakim pun menerima usul Abu Nawas. Pemilik warung dan Abu Nawas pun berjanji akan datang lagi keesokan harinya. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa memberi pelajaran kepada Tuan Hakim dan pemilik warung. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun terus berpikir. Setelah melaksanakan sholat tahajud, Abu Nawas kemudian berdoa, memohon petunjuk kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menghadapi perkara yang sedang dihadapi. Keesokan harinya, setelah memakan sarapan yang dibuatkan istrinya, Abu Nawas pun berangkat menuju ke rumah Tuan Hakim. Abu Nawas berjalan dengan rasa percaya diri dan seulas senyum tersungging di bibirnya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, Abu Nawas melihat pemilik warung makan sudah ada di sana. Bahkan Tuan Hakim dan si pemilik warung terlihat sedang asik berbincang sampai tidak menyadari kedatangannya. Pemilik warung yang kemudian menyadari kedatangan Abu Nawas pun berkata, "Hai Tuan Abu, mengapa baru datang? Kamu sudah saya tunggu dari tadi." "Ya, kami sudah menunggumu dari tadi. Bagaimana kamu, Abu? Sudah siap membayar tagihanmu?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan saya, Tuan Hakim. Saya terlambat karena ada urusan penting. Ada warga desa saya yang meminta biji jagung untuk ditanam." "Terus, sudah kamu kasih biji jagungnya?" tanya Tuan Hakim. "Sudah, Tuan. Tadi saya lama karena sebelum saya kasihkan biji jagungnya, harus saya rebus dulu beberapa saat biar matang," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sontak pemilik warung makan dan Tuan Hakim tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa biji jagung yang sudah direbus akan ditanam dan menjadi pohon jagung. "Ada-ada saja kok, Abu. Mana bisa seperti itu? Biji jagung yang kau rebus tentu sudah mati dan hanya bisa dijadikan makanan, bukan untuk ditanam," kata Tuan Hakim. "Mending jagung itu
dijadikan makanan yang enak saja, tentu lebih lezat. Timpal pemilik warung. Mendengar perkataan pemilik warung dan Tuan Hakim, Abu Nawas pun dengan santai berkata, "Nah, itulah, kalian berdua saja mengerti hal itu. Coba kalian pikir, mana bisa ayam yang sudah mati bisa beranak pinak?" Mendengar perkataan Abu Nawas, Tuan Hakim dan pemilik warung seketika terdiam. Muka mereka merah pada menahan malu. Mereka tidak mengira Abu Nawas bisa sesetik itu membalikan keadaan. Akhirnya, Abu Nawas pun terbebas dari kewajiban membayar tagihan makanan yang berlebihan. Dia hanya membayar harga sesuai pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.